Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online, dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dalam sukacita Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau sudah memelihara kami hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami adanya. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kalau saat ini kami akan melakukan ibadah secara online, baik kami yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami semua, dan Tuhan memimpin ibadah kami mulai dari awal sampai selesai. Roh Kudus, kami luaskan Engkau berkarya dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Syukur. Haleluya. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Oh, kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan,
saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Hanya Dialah yang layak ditinggikan, hanya Dialah yang layak dimuliakan. Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi syukur Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari persiapkan hati, pikiran, dan seluruh panca indera kita, supaya kita bisa fokus dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atas
Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami Engkau berkati melalui kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami semua dengan kuasa darah Tuhan, agar benar-benar firman Tuhan sepenuhnya masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang tidak begitu asing, yaitu ayat 28 dan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika secara keseluruhan nats ini kita pahami, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat yang ke-29, terdapat penjelasan yang sangat penting. Dan itu membuktikan apa? Membuktikan dan menunjukkan bahwa Allah tidak secara sepihak memilih dan menentukan orang-orang tertentu untuk masuk dalam kerajaan surga, dan yang lain masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Allah tidak secara sepihak. Berarti dalam kehidupan manusia turut juga andil di dalamnya. Bukan berarti bahwa perbuatan akan menentukan manusia masuk dalam kerajaan surga, bukan demikian. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa Dia bersama-sama dengan manusia, dengan kehidupan manusia, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan menentukan orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita salah di dalam memahami ayat ini, bisa membangun suatu teologi yang menyimpang dari kebenaran itu. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat satu persatu dari ayat ini, khususnya pada ayat yang ke-28. Yang pertama, kita awali dengan ayat yang ke-28.
dibuka dengan kata kita tahu sekarang. Nah, kalau kalimat ini mengatakan kita tahu sekarang, berarti ada sesuatu yang mendahului. Saya ambil contoh, misalnya kita berkata-kata atau kita berbicara dengan orang lain. Oke, sekarang aku tahu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, oh ya wes, nek ngono aku mulai ngerti. Berarti ada sesuatu sebelumnya yang dimaui oleh Allah. Tentang hal itu apa? Yaitu yang ada di ayat yang ke-27. Nah, di ayat ini, kalau kita berbicara pada ayat yang sebelumnya, di situ mengatakan bahwa roh yang memimpin nurani kita, juga cara berpikir kita, agar sesuai dengan kehendak Allah. Coba kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi artinya apa? Roh yang ada pada kita berusaha untuk membawa nurani dan pikiran kita. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Allah. Nah, dengan demikian, roh yang memimpin nurani kita, memimpin apa? Memimpin agar sesuai dengan kehendak Allah. Demikian pun roh itu juga yang memimpin cara berpikir kita agar juga sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu tidak bisa tidak. Maka pihak kita harus bekerja sama mengikuti apa yang roh mau. Sehingga roh itu yang membawa kita memiliki pengertian. Pengertian apa? Mengerti kehendak Allah. Yang kedua, kalimat yang berkata Allah turut bekerja, ini menarik sekali untuk kita selidiki lebih dalam lagi. Kenapa? Karena di dalam teks aslinya Allah turut bekerja itu artinya dituliskan dengan kata sunergei. Sunergei ini adalah akar kata dari kata sunergeo. Nah, sunergeo ini terdiri dari dua kata, sun dan ergon. Sun ini bersama-sama, sedangkan ergon itu adalah bekerja atau melakukan sesuatu yang berkesinambungan atau terus menerus. Sehingga ketika membentuk kata sunergei, ini memiliki suatu keterangan waktu yang menunjukkan adalah suatu kata kerja untuk waktu yang sekarang, untuk orang ketiga, tunggal, dan menunjukkan bahwa kegiatan itu berlangsung terus menerus. Saya ulangi bahwa sunergei itu adalah kata kerja yang menunjuk kepada orang ketiga yang melakukan kegiatan atau aktivitas terus menerus. Nah, orang ketiga ini tidak lain adalah Allah sendiri. Maaf, saya tidak mengatakan Allah orang, tapi pribadi yang ketiga yang dimaksudkan sunergei ini adalah Allah. Sehingga Allah bekerja terus menerus, bekerja menggunakan semua hal untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi artinya ketika kita dalam kondisi yang tidak baik pun, ketika kita sadar atau tidak sadar, Allah tetap bekerja untuk itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Kalau di ayat 27 mengatakan di situ, kita nurani kita, pikiran kita harus diselaraskan mengikuti apa yang dimaui oleh Roh, sehingga apa yang dimaui Roh itu adalah kehendak Allah sendiri. Maka kita pun juga harus belajar untuk mengekang itu. Maka di setiap kejadian, di setiap peristiwa, baik itu enak atau tidak enak, ada kemampuan kita untuk apa? Untuk dibentuk oleh Roh itu, agar hidup kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Sehingga tidak bisa dibantah bahwa Allah membutuhkan sarana. Sarana apa? Sarana untuk mendewasakan orang-orang percaya itu kita. Yaitu bentuknya adalah perubahan hidup orang percaya menuju kepada kedewasaan yang tidak langsung begitu saja terjadi, melalui proses
sehingga kita semakin mengerti apa yang mengendaki kehendaknya Allah, dan Allah turut bekerja di dalamnya. Ada perjuangan baik dari pihak Allah maupun roh maupun kita sebagai orang percaya di dalam proses itu. Makanya di depan dikatakan Allah turut bekerja di sana. Karena di dalamnya kita pun juga ikut dibentuk, diproses untuk menghadapi segala sesuatu sehingga nurani kita, pikiran kita selaraskan seperti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Nah, ini membutuhkan respon kita sebagai orang percaya. Kita mau mengikuti itu atau tidak? Lalu yang ketiga, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ini juga luar biasa Bapak Ibu. Kebaikan yang dimaksudkan di sini, maaf sekali lagi, bukan berarti sok-sokan bahasa Yunani, tidak. Tetapi dalam bahasa aslinya, di situ dikatakan atau dituliskan, kebaikan itu adalah agathos. Yang dalam bahasa Inggris disebutkan of good constitution or nature. Atau dalam bahasa Indonesia, agathos ini artinya baik dalam arti naturnya maupun wujudnya atau konstitusinya. Atau secara unsur baik, secara natur juga baik. Nah, ini yang dimaksudkan. Artinya dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ketiga hal ini kita bisa menyimpulkan demikian. Allah turut bekerja di dalam apa? Di dalam seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh keberadaan kita. Baik itu baik maupun baik itu dalam keadaan yang kurang baik, di sana Tuhan tidak pernah berhenti. Untuk apa? Untuk turut bekerja. Di dalam siapa? Di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, proyeksi Allah bagi kita, keinginan Allah bagi kita, tidak hanya untuk keperluan, kebutuhan ketika kita di dunia, tetapi nanti sampai di sana, di surga. Karena keinginan Allah adalah keinginan agar kita juga sama seperti gambaran anaknya. Lalu yang kedua, kita bisa menarik kesimpulan di sini. Kita orang yang percaya harus mau memberikan diri kita. Untuk apa? Untuk masuk dalam proses itu. Proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan membentuk nurani dan pikiran kita sehingga nurani dan pikiran kita sama seperti kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, tidak hanya untuk mendatangkan yang baik saja, tetapi juga membentuk kita agar kita menjadi serupa dengan Kristus anaknya. Oleh sebab itu, kondisi hari-hari ini yang mungkin banyak orang mengatakan kurang baik, percayalah, di dalam sana ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, percayalah Allah turut bekerja. Dan ketika Allah turut bekerja, tidak hanya ikut-ikutan bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi Dia sendiri yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan di samping menghadapi masalah kita, kebaikan itu pun juga untuk membentuk kehidupan kita. Sehingga semakin hari kehidupan kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Percayalah, apapun yang saat ini, hari-hari ini kita sama-sama hadapi, kalau Allah turut bekerja dengan kita, kalau Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, Dia pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mari, sebelum kita akhiri ibadah kita akan naikkan sama-sama pujian di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Amin. Pasti terjadi Tuhan. Dan memperluas Karena Engkau turut bekerja di dalamnya ya Tuhan. daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Tangan-Mu menyertai
Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami bersyukur. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan kami naikkan kembali hanya kepadamu Tuhan, karena memang hanya Engkau yang mempunyai. Kami bersyukur pada malam hari ini dengan kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh bisa melakukan ibadah meskipun dengan cara online pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami, dan Tuhan sudah berfirman, dan Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami pun yakin berkat Tuhan saat ini turun atas kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun dimanapun saudara kami menyaksikan acara ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati semuanya satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, hidup nikah, pekerjaan, usaha, studi diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang kami lakukan oleh Tuhan, semuanya dibuat berhasil. Dan saat ini Tuhan, kalau Tuhan ada di antara kami yang menghadapi kesulitan permasalahan, kami percaya di dalam sana Allah juga turut bekerja dan pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami terus berdoa dengan keberadaan khususnya bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini juga menghadapi virus corona. Memang Tuhan, virus ini begitu menakutkan, tapi kami percaya Tuhan senantiasa ada dalam pihak kami. Tuhan terus melindungi setiap anak-anak-Mu. Tuhan terus menjagai, Tuhan menghindarkan ya Tuhan. Kalau Tuhan ada di antara anak-anak-Mu yang masuk dalam masalah ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan. Demikian bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan, segeralah ya Tuhan menyingkirkan segala masalah ini, sehingga kami boleh bisa kembali lagi berusaha, kami bisa bekerja kembali, berrelasi kembali dengan baik, dengan kemurahan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang terlibat baik dalam pelayanan ini maupun yang saat ini juga turut beribadah dalam ibadah online. Tuhan memberkati semuanya satu persatu. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu berkat yang melimpah. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan percaya kita berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom.
Berikut ini adalah warta gereja GPPS Sola Gracia. Untuk sementara waktu, ibadah akan dilaksanakan secara online setiap hari Senin pukul 6 sore di channel YouTube Salomo Dwika Tavianto. Bagi jemaat yang rindu didoakan secara khusus, bisa menghubungi nomor handphone Bapak Gembala 0815191929, nomor handphone Ibu Gembala 0816544043. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, bisa ditransfer ke rekening BCA 51951147969, dan setelah transfer mohon memberikan konfirmasi ke nomor WhatsApp Bapak Gembala 0815191929, nomor WhatsApp Ibu Gembala 0816544043. Demikian warta gereja. Sehat selalu, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.